Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya yaitu Muhammad Rahman Al-Falah. Jadi di video kali ini kita bakal membahas 3 hal, yaitu ada gimana sih olahraga itu bisa berubah dari yang kuno hingga sekarang, hingga modern kayak sekarang. Terus apa peran revolusi industri di olahraga modern itu. Nah, terus yang pastinya ada apa saja sih perbedaan dari olahraga zaman dulu hingga zaman sekarang yang saat ini. Jadi, ayo kita bahas. Pertama, perubahan olahraga kuno ke olahraga modern. Oke. Kalau kita balik ke zaman kuno, sebenarnya olahraga itu sudah ada dari zaman kuno itu, tetapi beda banget bentuknya sama olahraga sekarang. Contohnya di Yunani kuno itu udah ada Olimpik pertama sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Tapi waktu itu pesertanya hanya laki-laki saja, perempuan belum bisa mengikuti olahraga tersebut. Dan menurut penelitian yang saya baca, bahkan itu ada olahraga yang bertanding tanpa busana. Dan juga tujuan mereka berolahraga itu bukan untuk mendapatkan medali. Jadi dulu tuh mereka hanya ingin membuat penghormatan kepada para dewa-dewa mereka. Terus masuk ke abad pertengahan, olahraga banyak dipakai buat latihan perang, kayak memanah, berkuda, atau bela diri. Nah, pas masuk abad 19, olahraga itu udah mulai berubah nih. Orang-orang mulai bikin aturan resmi, kompetisi terorganisir, dan juga udah mulai ada terbentuknya federasi olahraga. Misalnya sepak bola modern, lahir di Inggris sekitar tahun 1863 waktu FA dibentuk. Dari situ olahraga makin jadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Oke, yang kedua itu ada revolusi industri yang merubah olahraga. Nah, faktor yang paling gede yang membuat olahraga itu berubah banget nih bro, itu adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri itu terjadi pada abad 18 hingga 19. Nah, pada saat revolusi industri itu sudah mulai nih mesin-mesin mulai menggantikan tenaga kerja manusia, yang dimana membuat manusia itu menjadi banyak banget waktu luang mereka. Nah, dari situlah olahraga mulai berkembang pesat. Transportasi juga makin maju nih bro. Jadi orang itu bisa datang buat nonton pertandingan antar kota, bahkan juga antar negara. Media massa juga udah mulai nyarin pertandingan, dan itu yang membuat olahraga itu semakin populer. Dan jangan lupa teknologi itu membantu banget bro. Mulai dari sepatu yang nyaman, bola yang presisi, sampai alat ukur waktu seperti stopwatch digital. Nah, oke, yang keempat itu ada peran. Jadi itu pada saat olahraga kuno itu belum ada sama sekali namanya spesifikasi dalam peran. Jadi masih belum ada atlet, manajer, wasit, dan pelatih. Jadi belum ada pada saat itu. Jadi sekarang olahraga modern sekarang ini sudah mulai ada yang namanya atlet, pelatih, wasit, manajer, dan lain-lain. Oke. Nah, yang kelima itu ada lembaga resminya. Kalau dulu itu pada saat zaman kuno itu mereka itu berolahraga sama sekali belum ada yang namanya lembaga resmi. Yang dimana lembaga resmi itu untuk mengatur olahraganya. Nah, pada saat sekarang zaman modern ini, olahraga modern, nah olahraga itu sudah mulai diatur oleh lembaga-lembaga resmi internasional seperti FIFA, IOC, dan lain-lain. Nah, yang keenam itu ada semua hal itu harus diukur. Contohnya seperti skor, waktu, jarak, dan rekor. Nah, jadi semua hal itu yang tadi saya sebutin, nah itu diukur pada saat zaman modern. Nah, pada saat zaman kuno itu mereka belum ada sama sekali diukur.
Kan pada waktu itu mereka bertujuan hanya untuk hal-hal yang berbau keagamaan dan juga latihan perang. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir itu ada pencarian rekor. Nah, jadi pada saat zaman kuno itu, olahraga zaman kuno itu yang seperti yang tadi saya sebutkan, seperti yang tadi saya bilang, olahraga kuno itu hanya untuk ritual keagamaan dan juga untuk latihan perang. Nah, kalau sekarang itu para atlet itu sudah mulai mencari rekor terbaik, seperti rekor dunia lah. Jadi mereka ingin menjadi terbaik di seluruh dunia. Oke. Jadi kesimpulannya, olahraga itu terus berkembang bareng perubahan zaman. Dari yang awalnya cuman buat ritual keagamaan dan latihan perang, nah sekarang itu udah mulai jadi bagian budaya global dan bahkan industri besar. Yang dimana revolusi industri itu yang ngebuka jalan buat olahraga menjadi besar, menjadi profesional dan mendunia. Oke, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, atau pembahasan terakhir, yaitu ada perbedaan antara olahraga kuno dan juga olahraga sekarang, atau olahraga modern kita sebutnya. Oke, sekarang kita bahas perbedaannya. Yang pertama itu ada di tujuan. Jadi kalau olahraga zaman kuno itu, mereka itu bertujuan untuk ritual keagamaan. Olahraganya untuk ritual keagamaan nih. Dan juga olahraga itu bisa dijadikan latihan untuk mereka perang. Nah, kalau olahraga modern itu sekarang tujuannya udah berbeda. Kalau dulu itu buat ritual keagamaan dan latihan perang, sekarang itu untuk prestasi, kesehatan, dan juga tentu saja buat uang. Nah, yang kedua itu ada aturan. Kalau dulu itu olahraga zaman kuno itu nggak tertulis, aturannya nggak tertulis dan fleksibel banget. Jadi pada saat olahraga modern nih, itu semua aturan sudah diatur ketat oleh federasi internasional. Nah, yang ketiga itu ada peserta. Jadi olahraga kuno itu pesertanya itu cuma ada dari kalangan pria atau bangsawan. Nah, kalau olahraga modern sekarang semua bisa ikut, mau cowok, mau cewek, mau muda, mau tua itu boleh ikut. Mau bencong juga masih bisa ikut ya. Jadi itu